3 bentuk trauma masa kecil yang masih mengendalikan hidupmu sampai saat ini. Dan apa saja bentuk trauma dari ayah dan dari ibu? Simak videonya sampai habis. Yuk guys, balik lagi bersama saya Erlang Prayuda di channel ini. Untuk kamu yang suka tentang konten pengembangan diri berbasiskan energi healing, meditasi, spiritualitas, dan manifestasi. Untuk kamu yang suka tentang konten-konten seperti itu, silahkan bisa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak sudah subscribe di akun ini dan support akun ini. Dan untuk kamu yang sudah berlangganan di akun ini, saya ucapkan terima kasih sudah berlangganan di akun ini. Dan kedepannya akan banyak video-video yang lebih berbobot yang saya akan share di konten yang berlangganan. Jadi pastikan kamu juga berlangganan di bawah bagi kamu yang belum. Kalau kamu selalu takut ditolak, itu karena kamu sering dimarahi saat kamu jujur. Dan sekarang malah justru kamu jadi people pleaser. Jadi ketika kamu punya ketakutan-ketakutan di dalam diri kamu, di mana ada ketakutan takut ditolak. Ketakutan ditolak ini bersumber dari masa kecilmu. Entah kamu mengingatnya ataupun sudah melupakannya. Namun, efek dari hal itu masih tersimpan di dalam nervous systemmu. Sehingga secara reaksi atau respon, kamu cenderung reaktif ketika ada bentuk penolakan. Jadi ketika ada penolakan, seringkali kamu mengalami rasa takut di bagian tubuh tertentu. Dan itu cenderung ketika biasanya saat kamu jujur dengan orang tuamu. Misalnya saat dulu waktu masih kecil kamu pernah memukul temanmu, mencuri, ataupun melakukan hal-hal yang membuat orang tuamu itu marah saat kamu jujur. Sehingga kamu punya semacam belief system yang tersimpan di dalam tubuhmu dan itu membuat kamu menjadi punya rasa takut untuk ditolak. Sehingga apa dampaknya? Ketika seseorang takut ditolak, dia akan punya banyak trik, akan punya banyak cara supaya dia tidak ditolak. Artinya, dia akan menghalalkan segala macam cara manipulatif untuk bisa membuat orang lain itu menerimanya. Jadi meskipun tindakannya ini salah, sebenarnya caranya ini salah, itu adalah bentuk dari respon dia karena trauma masa lalu. Jadi trauma masa lalu itu memberikan efek untuk dia fight or flight. Nah, seringkali ketakutan ini membuat dia menjadi untuk menghindari. Nah, menghindari rasa takut ini, dia akan memikirkan banyak cara supaya tidak ditolak, sehingga kamu bisa menerima orang ini. Dan meskipun itu dengan cara-cara yang mungkin cenderung licik atau cenderung membuat kamu tidak nyaman, tapi setidaknya dia merasa aman dan nyaman karena dia tidak ditolak. Jadi kebutuhan emosinya adalah dia hanya merasa takut ditolak. Ketika dia diterima, yang terjadi adalah dia malah justru semakin terbuka. Dia justru malah semakin tidak berbelit-belit secara berbicara. Jadi langsung to the point, langsung jujur. Itu ketika ada orang yang mampu untuk menerima orang yang punya trauma akan ketakutan ditolak ini. Kalau kamu sulit percaya dengan orang lain, itu biasanya kamu dulunya dihianati oleh figur orang tua atau orang yang kamu percayai. Kalau kamu berpikir itu kan misalnya kamu sudah dewasa kemudian kamu pernah dihianati, itu kan bukan trauma masa kecil. Nah, biasanya dari sepengalamanku menangani banyak klien, yang terjadi adalah pengalaman masa dewasa itu adalah bentuk pengulangan dari pengalaman masa kecil. Ketika kita ini masih punya banyak pendaman trauma ataupun emosional yang belum selesai. Jadi kita seperti mengulangi respon yang sama meskipun kejadiannya berbeda. Ya misalnya kayak tadi kamu dihianati oleh orang yang kamu percayai. Bisa jadi dulunya
Ada figur orang tua, figur otoritas yang sangat kamu percayai, yang sangat kamu mungkin bergantung dengan dia, menjadi sebuah panutan. Namun, apa yang menjadi ekspektasimu ternyata tidak sesuai dan kamu merasa dihianati oleh orang tersebut. Sehingga itu akan membentuk semacam mekanisme di dalam diri kamu, di dalam tubuhmu, untuk tidak lagi mudah percaya dengan orang lain. Bahkan beberapa kasus jadi sulit untuk terbuka, sulit untuk membuka dirinya, sulit untuk membuka hati dan pikirannya. Jadi sangat waspada sekali, waspadanya sangat tinggi, curigaan gitu ya. Ketika misalnya ada orang yang mungkin niatnya baik, tapi dia sudah langsung menjudge, langsung berpikir, oh jangan-jangan begini, oh jangan-jangan dia mau seperti ini. Jadi tingkat kewaspadaannya sangat tinggi, kecemasannya sangat tinggi, sehingga dia lupa untuk bisa berbahagia dan bergembira. Nah, itulah yang perlu kita seimbangkan di dalam diri. Kemudian, kalau kamu gampang merasa gagal, itu biasanya kamu dihargai ketika berprestasi saja. Dan sekarang biasanya kamu harus selalu merasa perfeksionis, selalu merasa sempurna. Biasanya ini sering terjadi pada anak-anak orang yang tajir, anak-anak orang yang kaya, meskipun tidak semuanya. Kebanyakan dari mereka itu dipuji oleh orang tuanya, dihargai oleh orang tuanya ketika dia mencapai hal tertentu. Ketika gagal itu selalu dimarahin, bahkan dipukul atau dihukum. Tapi ketika berprestasi dia dihargai, dipuji. Itu akan membentuk semacam mentalitas di dalam bawah sadarnya bahwa dia harus perfect, dia harus berhasil, dia harus sempurna. Itu adalah akar dari apa yang kamu alami saat ini. Jadi kalau kamu saat ini itu orangnya perfeksionis banget ya, bukan yang perfeksionis yang masih wajar, tapi yang mungkin udah terlalu berlebih, itu kan juga nggak begitu bagus. Karena segala sesuatu kalau udah berlebihan, itu menjadi sesuatu yang kurang bagus. Nah, merasa gagal ketika kamu mungkin sudah sangat perfeksionis dan respon yang kamu dapatkan tidak sesuai. Kamu jadi kayak butuh validasi terus-menerus. Nah, itu yang sering kali terjadi. Jadi, kebutuhan akan validasi, pengakuan dari orang lain itu sangat besar biasanya ketika ada trauma yang ini. Jadi kamu merasakan gagal ketika kamu sudah perfeksionis. Jadi kamu tuh melakukan sesuatu, berusaha menyenangkan orang lain supaya orang itu senang. Kamu berusaha bekerja itu supaya kamu dapat pengakuan, kamu dapat pujian, kamu dapat validasi. Ketika hal itu tidak terpenuhi, yang terjadi adalah kamu merasa kecewa, kamu merasa gagal bahwa aku tidak bisa, aku tidak berguna, seperti itu. Jadi itu adalah bentuk dari trauma yang perlu kamu rilis. Nah, kabar baiknya trauma-trauma ini bisa kamu lepaskan sebenarnya. Salah satu caranya yaitu dengan energy healing dan juga reprogramming. Kamu bisa mengikuti private coaching hypnosis reduction yang sudah aku sertakan linknya di deskripsi, di mana aku membantu untuk merilis hal tersebut. Dan apa saja sih bentuk dari trauma-trauma dari seorang figur ayah yang mungkin masih kamu rasakan saat ini? Yang pertama, kamu takut gagal. Biasanya seorang figur ayah itu hanya menghargai, memujimu ketika kamu berhasil. Yang kedua, kamu sulit untuk mengekspresikan emosimu, menyatakan diri kamu, untuk kamu bebas mengekspresikan isi hati dan pikiran itu sulit. Seperti ada tekanan, seperti ada sesuatu yang menahan di tenggorokan kamu. Padahal mungkin di kepalamu sudah banyak ide, banyak gagasan, banyak hal yang pengen kamu ceritakan, tapi seperti tidak bisa. Nah, itu adalah bentuk dari trauma. Dan yang ketiga, kamu sering berlebihan dalam bekerja. Jadi sangat kerja keras sekali. Biasanya ini merupakan bentuk trauma karena kamu pengen membuktikan sesuatu kepada seseorang. Dan biasanya itu dari figur ayah. Kamu pengen ngebuktiin bahwa kamu bisa. Misalnya ayahmu pernah menghina kamu, orang tuamu yang dari figur ayah ini pernah menghinamu, pernah mungkin meremehkanmu, atau pernah memandangmu remeh. Jadi kamu pengen membuktikannya, kamu kayak semacam dendam. Cuma sebenarnya ini bagus karena kamu jadi punya ambisi, punya motivasi. Namun ambisi motivasinya ini lebih ke arah di mana ada rasa yang cukup negatif gitu ya, cukup kuat rasa dendamnya, rasa jengkelnya, sehingga kamu ingin membuktikan diri seperti itu.
Dan terkadang luka trauma terkait seorang figur ayah itu tidak selalu tentang kemarahan dari seorang ayah, namun juga luka kerinduan yang tidak pernah selesai. Nah, lalu apa ketika kamu punya trauma dengan figur orang tua perempuan atau ibu? Yang pertama, kamu takut untuk ditinggalin atau takut untuk tidak disukai. Hal itu terjadi karena biasanya dulu kasih sayang seorang ibu itu datang dan pergi tergantung dari perilaku kamu. Kemudian yang kedua, kamu selalu merasa bersalah. Bahkan saat kamu tidak salah sebenarnya. Hal itu terjadi karena dulu kamu sering disalahkan untuk hal yang bahkan itu bukan tanggung jawabmu. Ketika kamu sering disalahkan oleh seorang figur orang tua perempuan, itu membuat kamu jadi merasa bersalahnya sangat tinggi sekali. Penyesalannya sangat tinggi sekali. Ya kalau kamu mengalami hal itu, coba tulis di komentar. Kemudian yang ketiga, kamu sering mengasuh pasangan atau teman. Jadi kamu tuh ketika punya pasangan, punya teman, kamu cenderung lebih mengasuh mereka. Hal itu terjadi karena kamu tumbuh sebagai penyelamat ibu dan keluarga. Nah, untuk kamu yang pengen merilis beban-beban emosional yang tersimpan di dalam diri kamu terkait akan trauma inner child yang tadi, entah dari orang tua laki-laki ataupun orang tua perempuan, kamu bisa mengikuti private coaching hypnosis reduction. Linknya ada di deskripsi dan sampai ketemu di kelas karena slotnya terbatas. Dan untuk kamu yang sudah mengikuti video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk gabung di grup meditasi di Facebook, Telegram, dan juga WhatsApp. Enjoy the next video.